warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan hasil kajian KPK di sektor kelistrikan, yaitu tentang pengelolaan sampah untuk energi listrik baru terbarukan (EBT). Hasil kajian ini sudah kami paparkan ke beberapa pemangku kepentingan. Kemarin sudah kita sampaikan kepada Kementerian ESDM dan sebelumnya juga sudah kita sampaikan kepada Kementerian Kemenko Maritim dan Investasi. Kemudian kajian ini adalah salah satu kajian KPK di bidang atau di sektor kelistrikan. Jadi sejak 2015 KPK telah melakukan beberapa kajian di sektor kelistrikan dan kajian ini kami lakukan di tahun 2019 yang lalu. Tujuan kajian ini adalah sebenarnya untuk mendorong atau untuk mendukung penyelenggaraan tenaga listrik nasional yang efisien, andal, aman, dan berkelanjutan, serta mendorong perbaikan dan pembenahan tata kelola sektor tenaga listrik yang bebas fraud dan korupsi. Baik, sudah hadir di sini pimpinan KPK Pak Nurul Gufron dan Deputi Pencegahan Pak Pahala Nainggolan. Kami mohon kesediaan Pak Gufron yang pertama untuk bisa memaparkan hasil kajian yang sudah dilakukan oleh KPK. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ipi, Pak Pahala, Pak Deputi beserta teman-teman awak media yang hadir pada sore hari ini. KPK perlu memaparkan bahwa selain melakukan upaya penindakan hukum, KPK juga melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dalam pandangan KPK itu juga mengancam inefisiensi. Dan kebetulan yang menjadi poin pada hari ini adalah kajian KPK berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk energi listrik terbarukan atau EBT. Jadi latar belakangnya adalah volume sampah di Indonesia diperkirakan 64 juta ton per tahun. Sehingga ini perlu diselesaikan. Program pemerintah untuk meningkatkan bauran energi melalui EBT, harapannya target pada 2025 adalah 23%. Namun sampai saat ini baru 10%. Pemerintah kemudian mencanangkan pencepatan penanganan sampah melalui pembangkit listrik tempat sampah atau PLTSA. Jadi dua hal masalahnya, sampah menumpuk 64 juta ton per tahun, sementara kita juga butuh energi baru terbarukan atau EBT. Karena itu sejak 2016 telah dikeluarkan 3 perpres untuk percepatan pembangunan PLTSA, terakhir dengan Perpres 35 2018. Tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Namun hingga akhir tahun 2019 belum satupun PLTSA berhasil terbangun. Proses pembangunannya sudah selesai tapi belum sukses sebagaimana diharapkan mengentaskan sampah dan menghasilkan energi listrik. Karena itu KPK melakukan kajian ini untuk mendukung program pemerintah dan mendorong investasi. Jadi dua hal, harapannya sampah yang semula menjadi masalah, harapannya menjadi salah satu produk yang bisa diinvestasikan yang akhir capaiannya adalah energi listrik. Kajian KPK menemukan bahwa permasalahan di dua aspek, yaitu model bisnisnya dan juga basis teknologinya. Jadi model bisnis pengelolaan sampah menjadi energi, itu bisnisnya masih bermasalah. Juga teknologinya, teknologi mengelola sampah menjadi listrik sampai saat ini belum ada yang menunjukkan hasil yang positif. Kedua, aspek bisnisnya ya, implementasi KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, kontrak bisnisnya terpisah antara Pemda dan pengembang dengan PLN, karena kan ada dua hal ya, sampah di masyarakat ke Pemda itu ada bisnis sendiri, sementara Pemda dengan sektor swasta yang melahirkan listrik itu satu hal juga. Menyebabkan proses ini berlarut dan berpotensi pada praktek bisnis yang tidak fair. Apa saja ketidakfairan itu? Pertama,
typing fee, memberatkan Pemda. Artinya apa? Biaya mengumpulkan sampah dari rumah tangga sampai ke tempat pengelolaan sampahnya dianggap memberatkan daerah APBD-nya. Kedua, tarif beli listrik memberatkan PLN. Karena apa? Menggunakan model take or pay atau berapapun sampah didapat dibayar sesuai perjanjian, sehingga kondisi jumlah sampah tidak sesuai target. Jadi kalau sampah tidak sesuai jumlah yang diharapkan tetap dibayar dengan harga standar. Sebaliknya juga ketika sudah menjadi listriknya tidak sesuai yang diperjanjikan, standar dan tegangannya kurang, tetap dibayar sebagaimana diperjanjikan juga. Sehingga jika PLTSA ini dijalankan, maka pemerintah perlu memiliki beban anggaran sekitar 3,6 triliun. Jadi yang semula berharap mengelola sampah itu bisa mengentaskan sampah, menghasilkan energi, ternyata inefisien bisa sampai 3,6 triliun kalau dilanjutkan. Perhitungannya dari mana? Dihitung dari biaya langsung pengelolaan sampah sekitar 2,3 triliun yang disebabkan per tahun untuk dibayarkan badan usaha dan perkiraan subsidi yang harus dibayarkan ke PLN sebesar 1,6 triliun atas selisih harga tarif beli listrik PLSA yang tinggi tersebut. Kedua, resiko beban anggaran ini menjadi signifikan mengingat masa kontrak PLSA cukup panjang yakni 25 tahun. Per tahun saja bisa 3,6. Kalau kemudian kontraknya 25 tahun tentu bisa diperhitungkan besarnya seberapa. Sementara reserve margin pasokan listrik PLN di Jawa Bali sudah mencapai 30% atau sudah tidak ada urgensi pasokan listrik baru di wilayah Jawa dan Bali. Artinya tingkat kecukupannya sudah memenuhi yang optimal. Selain itu sisi bisnisnya ya. Dari sisi teknologi sampai saat ini sesungguhnya belum ada teknologi yang mampu melakukan proven. Kedua, kebijakan sebaik waste to energinya tidak waste to electricity. Jadi maksudnya harapannya pengelolaan sampah itu cukup sampai ke energi saja. Kalau untuk ke listrik menjadi sangat berat karena bisa menjadi dua hal tadi. Ketiga, karenanya KPK rekomendasi adalah supaya merevisi Perpres 35 2018 agar investasi bisa berjalan. Karena apa? Karena faktanya dua hal tadi, dari sisi bisnis tidak ekonomis, bahkan bisa memberatkan. Yang kedua, dari sisi teknologinya juga belum ada yang proven. Karena itu KPK mendukung program pemerintah untuk mendorong investasi, namun tentu investasi yang akan membawa manfaat besar bagi negara dari masyarakat serta menghindari potensi praktik yang tidak adil karena menguntungkan salah satu pihak saja. KPK melihat bahwa ada dua persoalan hal ini, yaitu pengelolaan sampah dan penyediaan listrik untuk PLN. Jadi perlu dipecahkan dua hal ini. Dengan kebijakan waste to energy ini, persoalan sampah dapat diselesaikan dengan teknologi insinerator atau mengubahnya menjadi briket atau bentuk lain. Jadi terpisah saja dari sampah ke energi saja. Mengingat jumlah sampah di beberapa daerah tidak mencapai kuota target dan listrik yang dihasilkan jumlah kecil tapi dengan biaya yang mahal. Maksudnya produk sampah di beberapa kota itu tidak merata, sehingga ada yang kemudian lebih, ada yang kurang, sehingga tidak memungkinkan kemudian dianggap sama. Misalnya misalnya Jawa Barat ya, kalau kemudian tempat pembangkitnya ditaruh di suatu tempat, misalnya di Bandung, maka kemudian kalau Bandung saja belum cukup. Sementara kalau menggerakkan dari Sumedang, dari Cimahi, atau dari Jatinangor ke suatu tempat itu tentu biaya pengangkutannya besar, sehingga tidak ekonomis kalau kemudian difokuskan untuk ke listrik. Memungkinkannya adalah untuk ke energi saja, misalnya briket atau industri yang lain. Itu yang menjadi poin-poin kajian KPK. Jadi KPK dalam kerangka kajian ini dalam kerangka untuk melihat apakah sebuah kebijakan itu efisien ataukah inefisien. Jadi kalau ini dilanjutkan karena dua hal tadi, bisnisnya tidak efisien, teknologinya
belum proven sehingga mengakibatkan negara memungkinkan rugi 3,6 triliun per tahun. Padahal kontraknya berdasarkan Perpres 35 2018 ini 25 tahun. Tentu 3,6 kali 25 Anda bisa menghitung sendiri potensi kerugian negara. Demikian yang dapat kami jelaskan. Kalau ada pertanyaan monggo dipandu oleh Bu Ivi atau ada tambahan dulu ya, Pak. Terima kasih. Ada tambahan dulu ya dari Pak Pahala. Baik rekan-rekan, mungkin kita boleh lihat yang tabel ini deh, yang tabel yang ini. Nah, jadi yang namanya pengolahan sampah menjadi listrik yang PLTSA di Perpres ini, itu sampah dari rumah tangga dikumpulin ke titik pengolahan. Nah, itu anggarannya anggaran dinas kebersihan, yaitu yang truk orang segala macam. Dari titik pengolahan diolah jadi listrik, itu namanya tipping fee, gitu ya. Dari listrik dijual ke PLN, itu ada harganya yang di Perpres dibilang 13,5 sen per kWh. Padahal kalau itu listriknya dari PLTU, tenaga uap, itu rata-rata 4-5 sen. Nah, jadi dari PLN harus beli 13,5 sen, padahal kalau dia beli dari listrik tenaga uap itu cuma sekitar 4-5 sen. Selisih itu yang kita bilang harus disubsidi oleh PLN. Padahal PLN ini korporasi, ini perusahaan, gitu ya. Namanya kita bilang kalau PLN harus menanggung sekitar 1,6 triliun dari situ, itu siapa yang mau bayar, gitu kan? Harusnya pemerintah menyediakan subsidi ke PLN untuk penugasan. Nah, yang sebelumnya yang tipping fee itu pengolahan sampahnya karena langsung jadi listrik. Ini yang kita soroti bahwa kok tipping fee-nya mahal bener. Di sini kita bikin tabelnya, misalnya Kota Tangerang. Dia punya sampah diperjanjikan 2.000 ton. Kalau suplainya kurang dari 2.000 ton sehari, tetap aja Pemda harus bayar 2.000 ton. Itu yang Pak Gufron bilang take or pay. 2.000 atau enggak bayarnya harus 2.000. 1 tonnya 630.000. Nah, itu yang tipping fee yang kalau kita hitung-hitung itu sudah makan 23% dari PAD-nya Kota Tangerang. Itu kan signifikan, cuma buat sampah aja nih udah 23%. Belum dihitung yang itu yang tadi truk dan ngumpulin, yang kita lihat di sini 120 miliar sendiri anggaran untuk dinas kebersihan. Jadi kebayang untuk bikin sampah jadi listrik, Pemda harus mengeluarkan uang 459 miliar plus 120 miliar anggaran dinas kebersihan. Dan Pemda nggak dapat apa-apa, kecuali sampahnya hilang. Cuma itu saja yang Pemda dapat, sampahnya selesai. Nah, di tengah ini yang mengelola ini swasta, yang di 12 kota. Jadi dia dapat pasti 2.000 ton kali 630.000, dan dia dapat pasti dari PLN 1,9, dia dapat dari PLN dengan harga 13,5 sen untuk jumlah yang diperjanjikan berapa megawatt gitu. Ini yang kita soroti bahwa resiko buat swasta itu nol, karena dia dapat pendapatan pasti dan penjualan pasti. Yang harus menyediakan dana di PLN subsidinya enggak ada, 1,6 triliun. Jadi PLN yang nanggung, padahal dia korporasi. Yang di pemerintah itu dari DAK fisik dan dari APBD. Yang DAK-nya juga belum pasti juga ada. Nah, kalau enggak ada nanti APBD yang harus digerus untuk tipping fee ini. Ini yang kita bilang model bisnis yang memberatkan APBD dan memberatkan pemerintah. Kalau di total, kalau semua jalan nih, 12 kota, 219 megawatt, 12 kota jalan semua, pemerintah di tipping fee harus menyediakan 2 triliun, di PLN harus menyediakan 1,6 triliun. Itu harus jalan 25 tahun. Nah, tapi kalau rekan-rekan lihat, gimana kita cerita soal teknologi. Lihat misalnya kota Palembang, sampahnya 1.200 ton, ya ini situ ya, 1.200 ton, tipping fee-nya 297.000. Sampah yang mirip-mirip di Provinsi Bali itu 1.000 ton, ngolahnya 577.000. Ini sampah yang sama nih, sampahnya yang 1.200 ton, 1 tonnya 297.000,
Kok ya di Bali 577.000? Karena dasarnya hanya tender aja. Dengan kata lain, sebenarnya Kementerian SDM itu enggak punya teknologi yang standar kayak apa sebenarnya, gitu kan. Harusnya dengan sampah yang beratnya sama, harusnya kurang lebih biaya pengelolaannya sama. Yang berikutnya kita soroti soal volume sampah. DKI itu sehari 7.000 ton. Tapi sebenarnya yang dibawa PLTSA cuma 2.200. Jadi kita bilang tidak menyelesaikan masalah yang pertama Pak Gufron bilang 64 juta ton sampah ini nggak selesai karena di Jakarta produksinya 7.000 cuma dikelola 2.200. Di Bekasi sama gitu, dia cuma ngelola sekitar 900 dari 1.800 ton sehari. Nah yang kita bilang urusan pertama aja kita selesaiin dulu, gimana sampah yang numpuk ini bisa selesai. Nah usulan kita karena teknologi belum ada yang proven, kita konfirmasi juga ke Menkomar Maritim, mana teknologi yang udah pasti jalan. Semuanya nyoba, contoh yang nyoba nih, Kota Bekasi, dilelang menang, 34 megawatt janjinya. Begitu dijalanin turun ya 9 mega, sekarang turun lagi 1,5 megawatt dan tidak jalan. Jadi kita bilang nggak bisa teknologinya nyoba-nyoba gitu karena nanti Pemda akan terikat ke jumlahnya. Nah usulan kita di Perpres itu disebut sampah menuju listrik. Sebenarnya di beberapa kota sudah terbukti baik kalau sampah menjadi energi saja. Jadi waste to electricity sebenarnya 2 tahap dia. Waste to energy saja, nanti dari energi silahkan ke electricity. Gampangnya begini, kalau sampah dikelola jadi briket atau pelet, nanti peletnya dipakai bakar tungku, tungkunya menghasilkan uap, lantas dia listrik, itu silakan aja. Nah itu terbukti di Kota Bogor sama di Surakarta. Nah ini ada gambarnya nih, pelet kayak apa, briket kayak apa gitu, mungkin di foto yang belakangan deh Mbak, yang Surakarta. Nah ini jadi briket. Briketnya ini bisa kayak areng, bisa dibakar. Ya silakan listriknya keluar dari situ boleh. Kalau briket itu lebih murah. Surakarta tuh tipping fee-nya 0. Jadi swasta mungut sampah, dia olah sendiri jadi briket, silakan dia jual. Jadi Pemda sampahnya hilang, nggak keluar biaya, kecuali biaya ngumpulin. Gitu. Nah yang berikutnya ada lagi kalau jadi di Surabaya. Surabaya ini dibikin jadi kompos. Komposnya silakan dijual. Jadi swastanya ngeluarin uang, bikin insinerator, dapat kompos, ya silakan aja komposnya dijual. Pemda nggak keluar biaya. Yang berikutnya waktu di Bali, keluar jadi pelet sebelumnya. Sebelumnya Pak. Nah, bukan, yang ini. Nah gitu, jadi peletnya dibakar. Itu jadi ditambah gas gitu bisa mengeluarkan untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Lah Pemdanya jadi nggak ngeluarin duit apa-apa gitu. Sebenarnya swastanya dengan teknologi waste to energy aja, dia jadi pellet atau briket, dari situ dia bisa menghasilkan listrik. Yang berikutnya ada di Bekasi, ini yang contoh gagal, kontraknya udah jadi, tendernya udah menang, begitu dijalanin, commissioning nggak menghasilkan. Janjinya dulu 34 megawatt, turun sampai 1,5 dan sampai sekarang belum. Nah ini menggambarkan gimana teknologi pengolahan dari sampah jadi listrik itu kita belum dapat. Yang ada sekarang di Bantar Gebang BPPT cuma 600 ton. Itu juga listriknya enggak masuk ke PLN, dia cuma dipakai sendiri aja gitu. Jadi kita bilang off grid gitu ya. Nah ke depan kita usul sebenarnya perpresnya direvisi aja supaya jalan nih 12 kota. Dan revisinya paling enggak yang pertama soal model bisnis, take or pay ini enggak fair buat Pemda maupun buat PLN. Karena dia menjamin buat swasta, tapi buat pemerintah ini jangka panjang suplainya enggak bisa terjamin suplai sampahnya. Yang kedua kita minta juga di perpresnya kalau bisa dibuka jangan 12 kota aja. Karena beberapa daerah yang kaya gitu sebenarnya dia jangan-jangan punya inisiatif sendiri, silakan aja gitu. Jadi jangan 12 kota. Siapa saja boleh gitu asal dia mampu dan teknologinya
diturunkan dari waste to electricity jadi waste to energy. Gitu. Jadi kita pikir ini sama sekali supaya cepat saja perpresnya bisa terimplementasi, karena ini janji Indonesia untuk menurunkan karbon di waktu di Paris 2015. Keluar perpresnya 2016 nggak jalan, keluar lagi 2018 nggak jalan. Yang dimarahin PLN, kata PLN kita siap beli, tapi mana listriknya gitu kan. Lantas ke Pemda, Pemda bilang saya siap tender, teknologinya yang mana gitu kan. Nah begitu kalau ada teknologinya, uangnya ntar siapa yang nanggung? Pakai DAK, DAK-nya mana sekarang? Belum ada juga jaminan DAK. Nah itu kita pikir daripada berkepanjangan, kita ingin investasi ini terjadi, dan yang terutama sebenarnya yang pertama sampah ini terolah. Beberapa kota udah menunjukkan bahwa dengan briket atau pellet dari situ bisa jadi energi, dan itu kita dorong supaya di perpresnya diberi keleluasan itu. Yang terakhir kemarin kita paparkan di depan Menteri ESDM dan beliau setuju, ternyata perpresnya juga memang sedang direvisi sekarang. Oleh karena itu KPK ingin poin-poin yang kita sampaikan dari rekomendasi ini kita rekomendasikan dalam perbaikan perpres yang sedang dijalankan. Terima kasih.